Selamat sore guys, dari Pasar Petarukan, kami akan ajak kalian untuk mengunjungi Pantai Cemoro Sewu yang ada di Desa Kendalrejo, Petarukan. Pantai Cemoro Sewu disebut juga dengan Pantai Wulanjati, berada di pesisir utara Desa Kendalrejo yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Dari pusat Desa Kendalrejo, perjalanan menuju pantai hanya beberapa menit dan akses jalannya sudah cukup baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ciri khas pantai ini adalah banyaknya pohon cemara yang tumbuh di sepanjang kawasan pantai, sehingga suasananya teduh dan berbeda dari pantai-pantai lain di Pemalang. Penasaran seperti apa suasana di Pantai Cemoro Sewu? Tonton terus vlog perjalanan kami hari ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya, supaya kalian bisa terus membersamai perjalanan kami. Perjalanan kali ini, kita akan melewati beberapa desa yang ada di Kecamatan Petarukan untuk sampai di Pantai Cemoro Sewu. Di antaranya, Desa Bulu, Desa Loning, Pegundan, Klareyan, Kendal Doyong, dan Kendalrejo. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki Desa Bulu. Menurut cerita masyarakat setempat, nama desa ini berasal dari sebuah pohon bolu yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Selain itu, Desa Bulu juga terkenal sebagai salah satu daerah peternak bebek di Kecamatan Petarukan. Sekarang kita memasuki Desa Loning. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah pertanian yang cukup produktif di Kecamatan Petarukan. Selain itu, Loning juga terkenal dengan para pengrajin batu bata yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat setempat. Desa ini berbatasan dengan Nyamplung Sari, Klareyan, Pegundan, Bulu, dan Tegal Melati. Di
Di antara Desa Loning dan Pegundan ada dua dusun yang cukup dikenal, yaitu Kedemungan dan Suiyu. Setahu kami, keduanya masih masuk wilayah Desa Loning. Kalau ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Oke guys, sekarang kita memasuki wilayah Desa Pegundan. Menurut cerita masyarakat setempat, desa ini dahulu dibuka oleh tokoh bernama Raden Mas Wonogati dan Raden Mas Kaipah. Nama Pegundan sendiri konon berasal dari pohon gundo yang dahulu banyak tumbuh di kawasan ini. Dan di sebelah kanan kita terdapat Taman Sidampolis. Nama Sidampolis sendiri merupakan gabungan dari nama 4 dusun yang ada di Desa Pegundan, yaitu Silastri, Dampit, Polir, dan Sambo. Taman ini menjadi salah satu ikon Desa Pegundan yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar. Sekarang kita berada di Desa Klareyan. Desa Klareyan merupakan salah satu desa di wilayah pesisir Kecamatan Petarukan, karena letaknya yang dekat dengan Laut Jawa. Di wilayah utara Desa Klareyan terdapat beberapa destinasi wisata pantai yang cukup dikenal masyarakat. Di antaranya Pantai Sumur Pandan dan Pantai Nyamplung Sari, yang menawarkan suasana khas pesisir utara Kabupaten Pemalang. Saat ini kita melintas di kawasan Pasar Tanglok yang berada di sebelah kanan jalan. Pasar ini menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat Klareyan dan sekitarnya, terutama pada pagi hari saat aktivitas jual beli sedang ramai. Bagi warga Petarukan, nama Pasar Tanglok tentu sudah tidak asing lagi. Pasar tradisional ini menjadi tempat bertemunya aktivitas jual beli masyarakat dari berbagai desa di sekitarnya. Di sebelah kanan ada Puskesmas Desa Klareyan, dan di sebelah kiri adalah jalan akses menuju Pantai Sumur Pandan dan Pantai Nyamplung Sari. Dari sini kita jalan lurus saja ya, dan akan melewati 2 desa lagi, yaitu Desa Kendal Doyong dan Kendal Rejo. Di kanan kiri kita ini adalah kawasan Pasar Krempieng. Disebut Pasar Krempieng karena pasar ini hanya ramai saat pagi hari dan dalam waktu yang sebentar. Orang Jawa bilang sakrempiengan.
Nah guys, jalur ini biasanya banyak dipakai anak-anak mudanya untuk trek lari. Biasanya mereka memulai aktivitas lari saat pagi atau sore hari. Namun, harus tetap hati-hati saat lari di trek ini ya. Selain kondisi tiang listrik yang kabelnya banyak menjuntai, di sini juga merupakan jalur yang banyak dipakai kendaraan. Di lain sisi, jalur ini memang mempunyai view yang lumayan indah ya guys. Hamparan sawah dan deretan pohon cemara yang tumbuh di sisi jalan semakin menambah keindahan jalur ini. Di depan kita ada sebuah pertigaan. Jika kita belok ke kanan, kita akan masuk ke wilayah Desa Kendal Doyong. Namun jika kita tetap lurus, kita juga masih berada di wilayah Desa Kendal Doyong. Dari titik ini, kita perlahan mulai mendekati batas wilayah berikutnya, sebelum nanti kita masuk ke Desa Kendal Rejo. Di kanan kiri kita adalah kawasan Pasar Krempieng Kendal Doyong. Letaknya dekat perbatasan Kendal Doyong dan Kendal Rejo. Di pagi hari warga akan menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, namun akan kembali sepi menjelang siang. Selamat datang di Desa Kendal Rejo. Desa Kendal Rejo merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Kendal Doyong sekitar tahun 2000, karena wilayahnya saat itu sudah cukup luas dan padat penduduk. Nama Kendal Rejo diambil dari kata Kendal Doyong dan Rejo yang berarti ramai atau makmur, sebagai harapan agar desa ini terus berkembang dan sejahtera. Di depan kita akan belok kiri menuju Balai Desa Kendal Rejo, sekaligus juga salah satu akses menuju ke Pantai Cemoro Sewu. Di kanan kita ini juga pasar loh guys, yang aktif hanya di pagi hari saja.
depan kita belok kanan ya guys, lalu tinggal ikuti saja jalur yang sudah ada. Jalannya sebagian sudah bagus, namun mendekati pantai kontur jalannya masih agak kurang. Kalau kita belok kanan terdapat makam Syekh Jambu Karang, salah satu petilasan leluhur yang dihormati masyarakat sekitar. Beliau dipercaya sebagai tokoh penyebar ajaran Islam di wilayah Pemalang, dan hingga kini makamnya masih menjadi tempat ziarah. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ini menuju Pantai Cemoro Sewu ya. Pantainya memang cenderung tidak ramai orang seperti pantai-pantai lainnya. Namun bagi yang menyukai vibes tenang dan tidak banyak distraksi, pantai ini sangat cocok dinikmati saat pagi atau sore hari. Kalau kamu berkunjung ke Cemoro Sewu pada hari Sabtu atau Minggu, biasanya akan lebih ramai pengunjung. Di sana juga terdapat beberapa warung yang menyediakan menu khas tongkrongan pantai seperti mendoan dan teh poci. Tapi ada juga berbagai makanan dan minuman lainnya kok. Nah, mulai dari sini sampai ke pantainya, jalannya akan didominasi batu kerikil ya guys. Bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di sepanjang jalan ini terdapat beberapa peternakan ayam. Sesekali akan terlihat mobil pickup atau truk berukuran sedang yang lalu lalang, membawa hasil ternak maupun kebutuhan pakan. Jadi, harus tetap hati-hati dan tidak perlu terburu-buru saat melintas ya. Teman-teman yang membawa motor, harap hati-hati karena kontur jalan banyak kerikil yang bisa membuat ban selip atau bahkan bocor. Dan untuk yang membawa mobil juga perlu waspada ya, karena beberapa bagian jalan mungkin agak sempit. Di kawasan Kendal Rejo ini juga terdapat area yang oleh warga disebut Alas Klopo, yaitu kawasan dengan pepohonan kelapa yang masih cukup rindang dan menjadi salah satu jalur alami di sekitar desa. Sekarang kita nikmati dulu view di sepanjang jalur ini ya guys, sebelum kita memasuki kawasan Pantai Cemoro Sewu.
Pantai Cemoro Sewu sudah ada sejak lama sebagai pantai alami di Desa Kendal Rejo. Namun, kawasan ini mulai dikenal sebagai destinasi wisata desa sekitar awal tahun 2000-an dan terus berkembang hingga sekarang. Dari sini kita sudah dekat ya guys. Sekeliling jalan masih ditumbuhi semak-semak dan ada juga tambak-tambak milik warga yang masih dioperasikan. Selamat datang di Pantai Cemoro Sewu atau Pantai Wulan Jati.
adalah beberapa dokumentasi yang kami ambil saat di Pantai Cemoro Sewu. Dan akhirnya kita sampai di tujuan kita hari ini. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kali ini. Kalau kamu suka suasana Pantai Cemoro Sewu, jangan ragu untuk datang langsung dan nikmati sendiri vibes-nya ya. Jangan lupa juga untuk lihat video perjalanan kami yang lain. Sampai jumpa di trip selanjutnya.